Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah mengangkat kedua tangan di dalam tiga hal. Yang pertama adalah tentang hukumnya, kemudian yang kedua adalah tentang letak-letaknya, dan yang ketiga adalah tentang batasannya. Tentang hukum mengangkat tangan, menurut mayoritas ulama itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menurut Daud dan juga murid-muridnya hukumnya adalah wajib. Mereka ini terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian itu mewajibkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram saja. Sebagian mewajibkannya ketika memulai sholat, kemudian takbiratul ihram dan ketika ruku, yakni ketika turun dan bangkit dari ruku. Dan sebagian lagi mewajibkannya ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Perbedaan pendapat tersebut itu dilatar belakangi oleh kesan adanya pertentangan antara pengertian lahiriah hadis Abu Hurairah yang berisi pengajaran terhadap kewajiban-kewajiban sholat dengan tindakan nyata Rasulullah. Di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa beliau hanya menyuruh Abu Hurairah untuk bertakbir, tanpa menyuruh untuk mengangkat kedua tangannya. Sementara disebutkan dalam riwayat hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dan lainnya, annahu kana yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah. Sesungguhnya Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat. Perihal perbedaan pendapat mereka tentang letak mengangkat tangan, ulama-ulama ahli fikih di Kufah, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Ats-Tsauri, dan lainnya berpendapat bahwa orang yang sholat hanya wajib mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram saja. Pendapat ini dikutip oleh Ibnu Al-Qasim dari Imam Malik. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Abu Ubaidah, Abu Sur, sebagian besar ulama ahli hadis, dan ulama-ulama dari mazhab Zahiri mengangkat tangan itu hanya saat takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Pendapat ini juga dikutip dari Imam Malik. Bedanya, kalau menurut mereka, hal ini hukumnya fardu, sedangkan menurut Imam Malik, hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada sebagian ulama ahli hadis dan beberapa ulama dari mazhab Zahiri yang berpendapat mengangkat tangan itu hanya pada saat akan dan bangkit dari sujud. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya banyak hadis berbeda yang menerangkan tentang hal itu. Di samping juga karena adanya kesan pertentangan antara apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah dengan beberapa hadis tersebut. Adapun hadis-hadis tersebut adalah, yang pertama ada hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Al-Bara bin Azib. Annahu kana alaihi salatu wassalam yarfa'u yadayhi indal ihrami marratan wahidatan la yazidu 'alaiha. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya hanya sekali, tidak lebih dari itu. Kemudian yang kedua ada hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan dari ayahnya, anna Rasulullah kana idza ftataha shalah rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma aidan kadzalik. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Sesungguhnya saat memulai sholat, Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan sepasang pundaknya. Dan saat mengangkat kepalanya dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya seraya membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya saat akan sujud. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Para ulama mengklaim bahwa hadis ini diriwayatkan dari Nabi oleh 13 sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dari Wali bin Hujr yang isinya merupakan tambahan atas apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, yaitu annahu kana yarfa'u yadayhi inda sujudi. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya saat hendak sujud. Di antara ulama-ulama yang berpendapat bahwa mengangkat tangan itu
sebagai sunnah atau wajib. Ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku saat takbiratul ihram saja, karena mereka lebih mengunggulkan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Al-Bara' bin Azib. Inilah pendapat Imam Malik karena sesuai dengan yang dipraktikkan oleh penduduk Madinah. Dan di antara mereka ada yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Umar. Menurut mereka, letak mengangkat tangan itu ada dua, yaitu saat takbiratul ihram dan saat bangun dari ruku. Dan inilah yang populer. Semua ulama sepakat atas hal itu. Para ulama yang berpendapat hukum mengangkat tangan wajib, berarti mengangkat tangan pada dua posisi seperti itu, hukumnya juga wajib. Begitu pula dengan ulama-ulama yang berpendapat hukum mengangkat tangan itu sunnah. Dan di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan al-jam'u atau pengkompromian hadis. Menurut mereka, tambahan-tambahan tersebut dikompromikan dengan isi hadis Wail bin Hujr. Jadi, tentang hadis-hadis tersebut, para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan pendekatan at-tarjih atau mengunggulkan, dan ada yang menggunakan pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan. Nah, sebab perbedaan pendapat para ulama tentang apakah mengangkat tangan itu sunnah atau wajib ialah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada sebagian mereka yang berpendapat pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus diartikan sebagai wajib, terkecuali ada dalil yang berbeda dengan hal tersebut. Dan ada sebagian lagi dari mereka yang berpendapat bahwa fardu-fardu sholat yang sudah ditetapkan dengan dalil yang jelas, yakni berupa riwayat yang sahih atau kesepakatan ulama, itu tidak boleh ada yang ditambahkan, kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Masalah ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Rus dalam pembahasan sebelumnya, sehingga tidak perlu diulangi. Nah, perihal batas posisi mengangkat tangan, menurut sebagian ulama, yakni sejajar dengan posisi pundak. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama lain setuju pada pendapat yang ini. Menurut sebagian yang lain, sejajar dengan posisi telinga. Imam Abu Hanifah cenderung pada pendapat ini. Dan menurut sebagian yang lain lagi, sejajar dengan posisi dada. Semua itu diriwayatkan dari Nabi. Tetapi dalam masalah ini, yang paling kuat adalah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan posisi pundaknya. Inilah yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. Dan riwayat yang menyatakan mengangkat tangan itu sejajar dengan posisi telinga lebih kuat daripada riwayat yang menyatakan mengangkat tangan itu sejajar dengan posisi dada. Wallahu a'lam bishawab.